Halo fellas, welcome back to Teens Edu YouTube channel. Hari ini kita akan have a short discussion with Kamaya under the topic of Breaking into the Boys Club Challenge and Solutions for Women in Leadership. Pertama-tama, aku mau introduce myself dulu. Kalau teman-teman semua, kenalin aku Raisya, teman-teman bisa panggil aku Echa. Aku one of the staff in project manager dari Teens Edu. Sebelumnya, Teens Edu sendiri merupakan organisasi yang bergerak pada sektor-sektor pendidikan nih, teman-teman, yang mencakup isu-isu global, dan salah satunya merupakan isu-isu perempuan dan juga gender equality. Dan hari ini kita kedatangan Kamaya yang akan jadi speaker kita pada YouTube session hari ini. Kamaya ini adalah seorang founder dari Be With You IDN, yaitu youth organization yang berfokus pada perempuan dan isu gender, terus juga seorang youth advisor di Plan Indonesia, a traveler, and also a gender activist. Halo Kak Maya, mungkin bisa perkenalan sama teman-teman sekalian dan jelasin kesibukan apa nih yang lagi dijalani sekarang. Oke, thank you Raisa dan hai semuanya. Mungkin perkenalan singkat aja kali ya. Aku Maya. Tadi semuanya udah dikenalin sebenarnya sama Raisa. Jadi kalau nama panjang tuh Maya Cornelia Musa, tapi kalian bebas mau panggil aku Maya atau apapun Cornelia Musa. Yang penting jangan panggil sayang ya, soalnya udah taken. Mohon maaf. Nah, Oh, hari ini mungkin aku mau share juga sedikit kegiatan aku ngapain aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh fresh graduate, jadi aku baru banget lulus di 2022, tapi wisudanya itu 2023 awal, dan aku sekarang doing remote job, terus fokus ngonten, terus juga fokus persiapan S2 sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang sibuk ya lebih ke sibuk traveling aja, karena sekarang lagi fokus ngonten plus building Be With You, gitu sih. oke, thank you Kak Maya. Jadi itu tadi dia sedikit brief introduction ya teman-teman dari Kak Maya. Nah, karena kita menghemat waktu gitu ya, kita langsung jump into the topic aja. Oke, talking about women in leadership gitu ya Kak Maya. Menurut Kak Maya sendiri, apa sih perspektif Kak Maya tentang seorang pemimpin perempuan? Dan gak harus selalu pemimpin dalam hal politik, maybe in organization or another stakeholders. What's your point of that? Oke, sebenarnya when we talk about leadership for women ya, agak quiet tricky apalagi misalkan kita ngomongnya di Indonesia karena Indonesia tuh masih kental banget sama budaya patriarkinya. Kenapa? Why we have to talk about women leadership? Meanwhile sebenarnya perempuan ataupun laki-laki ya bebas, mereka juga punya kapasitas yang sama gitu ya. Cuma karena tadi budaya patriarki yang akhirnya ngebuat kita harus talk about women leadership. Di masyarakat sendiri itu susah banget perempuan untuk jadi pemimpin. Masih dikaitkan dengan berbagai perspektif yang sebenarnya in the end of the day, siapapun bisa jadi pemimpin selama mereka punya kapasitasnya. Nah, kalau misalkan di organisasi sendiri, banyak juga nih perspektif orang-orang yang bilang kalau misalkan perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin karena masih condong sama perasaannya gitu ya. Nah, ini jadi satu hal yang sebenarnya bikin rada gemas karena menurut aku tuh ya, I think both women and men tuh punya dua-duanya. Kita punya sisi apa namanya perasaannya, dan kita juga punya sisi idealis ataupun kayak mulai kayak tactical, strategic, terus kita punya idealisnya masing-masing, kita punya realistisnya masing-masing gitu. So I think kita punya plus and minusnya, but not dibagi dari gendernya, tapi more of the person. Oh ya, orang ini memang dia cenderungnya make the decision based on their feelings, atau kayak misalkan oh yang ini based on apa namanya kayak misalkan uh, diskusi as a decision maker-nya gitu. Jadi kayak banyak banget aspek yang mempengaruhi. Tapi women leadership ini sekarang jadi topik ya karena tadi orang-orang masih menganggap ini hal yang tabu, memandang perempuan itu cuma take decision dari apa perasaannya aja. Meanwhile sebenarnya banyak banget pemimpin perempuan yang hebat. Contohnya Najwa Shihab, Bu Sri Mulyani, aku pernah ketemu sama beliau juga. Terus Bu Susi Pujiastuti, dan banyak banget perempuan-perempuan hebat. Salah satunya mungkin Cinta Laura. Terus Maudy Ayunda, they're very apa ya, mereka tuh bener-bener in the next level gitu loh. Cuman again, karena perempuan gak dikasih kesempatan yang setara dari awal akhir nih udah dibentuk kayak ya udah perempuan harus di dapur aja, yang akhirnya terbelakang kan gitu apa namanya
dari segi pendidikannya yang akhirnya punya kapasitas yang beda sama laki-laki yang ngebentuk perempuan jadi lebih sulit untuk jadi pemimpin gitu. But I think now kita harus punya pemikiran yang beda di mana ya laki-laki dan perempuan they can lead. Yang penting punya kapasitas yang sama. Gitu. Nggak semua laki-laki juga mau jadi nggak semua laki-laki mau jadi pemimpin loh. Kayak Benar-benar. jadi pemimpin tuh banyak resiko, banyak apa namanya effort juga gitu. Iya bener. Jadi kayak menurut aku juga kalau misalnya kita based on gender aja, itu terlalu apa ya, substantif kali ya Kak Maya ya. Kalau misalnya kita based on gender aja kayak gitu, kayak Kak Maya bilang tadi. Mungkin aku mau sedikit, nanti kita get into Kak Maya experience juga. Tapi kebetulan aku juga salah satu pemimpin, let's say di organisasi. Alhamdulillah aku sekarang jadi wakil ketua Persatuan Pelajar Indonesia di kampus aku. Dan yang aku rasain ya Kak Maya, ini sedikit curcol kali ya. Emang walaupun nggak ada yang langsung straightforward kalau perempuan itu seharusnya misalnya nih kita ada 2 gitu, ada yang dari perempuannya, ada yang dari laki-lakinya gitu. Kayak orang-orang itu lebih denger yang laki-laki gitu loh, emang nggak langsung, yang saran Echa nggak usah, emang nggak kayak gitu. Cuman kayak, apa ya, it's likely aja gitu loh kalau mereka tuh lebih choose yang decision si laki-laki itu gitu. Dan itu tuh sebenarnya ngebuat kita jadi, kita bukan bukan turun gitu sih Kak pride-nya, cuman lebih ke kayak, kenapa sih kalian tuh harus menilai sesuatu itu dari skala indikator yang minim gitu, kayak gender tadi kayak Kak Maya bilang. Dan meanwhile lagi-lagi juga gak semuanya juga kan pasti mau jadi pemimpin. Ada yang emang mungkin kapasitasnya juga tidak mencukupi gitu. Terus mungkin juga minim pengalaman, itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang ada perempuan yang lebih pantas dalam tanda kutip menjadi pemimpin gitu kali ya Kak Maya. Iya, iya benar-benar. Mungkin karena gender role tadi akhirnya orang-orang jadi degrading perempuan ya. Jadi ketika perempuan bersuara tuh dipandang sebelah mata gitu. That's why kita tuh challenge-nya lebih banyak sebagai perempuan untuk jadi pemimpin dan untuk didengerin sebenarnya. Bener bener bener, iya. Berarti itu kayak kamu udah ngejelasin gitu ya, kira-kira keterlibatan perempuan dalam suatu organisasi atau stakeholders lainnya itu emang apa ya, kalau di Indonesia sendiri mungkin karena budaya patriarki itself jadi masih kekeh gitu ya Kak, belum bisa terlalu kita ubah. Walaupun sebenarnya nggak langsung kayak straightforward kayak aku bilang tadi, tapi masih ada gitu kayak bumbu sedikit kayak gitu. Nah, kayak tadi aku juga dengar Kak Maya itu sekarang lagi fokus di Be With You IDN ya Kak Maya. Itu jadi founder ya. Jadi kan secara nggak Iya, langsung juga pasti jadi pemimpin gitu ya Kak di organisasi atau di company itu gitu. Kalau menurut Kak Maya sendiri, apa pengalaman yang mungkin Kak Maya dapetin selama jadi pemimpin di organisasi tersebut? oke. Mungkin aku sharing sedikit kali ya. BWT itu sekarang kita udah jadi yayasan, jadi nggak cuma youth-led movement, dan aku juga di BWT tuh founder sekaligus eksekutif director gitu. Dan BWT tuh ada hampir di seluruh Indonesia, dan kita tuh kayak punya BWT cabangnya. Jadi nggak cuma BWT nasional, tapi juga ada kayak di BWT Sumatera, BWT Bandung, BWT Kalimantan, BWT Palu, BWT Bali. Jadi kayak banyak banget gitu kan. Dan it grows so fast, kayak literally cepet banget itu grow-nya BWT. Dan karena memang kita bergerak di bidang kesetaraan gender focused in women empowerment, jadi kayak kita nggak ada gap aja. Everyone can be a leader based on their capacity gitu, bukan based on gender mereka. Dan meskipun memang kebanyakan pemimpin di BWT itu perempuan, dan mungkin I can say like 98% tuh 95% perempuan, sisanya tuh laki-laki. Gitu karena memang kalau misalnya ngomongin di gerakan kesetaraan tuh justru memang perempuan kebanyakan yang pengen move forward gitu kan. Dan laki-laki itu ada juga cuman emang sedikit. Nah anyway pengalamannya tuh sebenarnya bittersweet, bukan bittersweet banget aja lah ya. Maksudnya kayak pahit dan manis tuh asam asin semuanya ada. I mean wherever you become a leader gitu. Apalagi aku juga mulai aktivisme dari aku umur 13 tahun, dan which is sudah 10 tahun aku jadi aktivis gender ya. Dan along the way challenge-nya tuh makin banyak ke depan, makin banyak. Tapi karena udah pernah ngerasain challenge di belakangnya, jadi ke depannya tuh jadi lebih easy aja. Orang-orang jadi udah tahu, oh
Maya as leader ya emang dia punya kapasitas, dia punya pengalaman, dia punya ability yang juga udah ditunjukin ke orang-orang. Tapi PR-nya adalah gimana caranya ngebawa organisasi BWT itu bukan jadi brandingnya Maya, tapi jadi brandingnya BWT itu sendiri. Itu sih, karena challenge sebagai pemimpin juga bukan cuman soal gimana caranya kita bawa organisasi maju dengan nama kita, tapi juga gimana caranya kita bawa organisasi ini maju secara independen. Karena it's impossible aku jadi executive director for forever gitu ya. Jadi itu sih PR-nya. Selain itu juga ngebawa BWT sampai jadi yayasan, it's a very big challenge juga. Apalagi namanya organisasi kaum muda ya, kita voluntary. Pasti permasalahannya tuh always di human resources. Kayak orangnya ada dan tiada, datang dan pergi. Kayak bener-bener semuanya tuh sulit gitu. Apalagi kadang ketika aku bawa isu kesetaraan juga dan ngomongin itu di depan publik, orang-orang juga kadang mempertanyakan. Karena sorry ya, orang-orang di sekitar tuh masih suka memandang kita dari cara kita berpakaian, dari cara kita bertutur kata. Jadi kadang mungkin karena aku nggak fit in sama standarnya sosial masyarakat, karena aku kadang penampilannya tuh kayak masih suka terbuka gitu kan. Jadi orang-orang kadang nggak ngedengerin aku karena mereka masih memandang perempuan sebagai objek seksual gitu kan. Jadi pengennya ya yang rapi yang ini padahal sebenarnya whatever you wear tuh it doesn't nggak determine lo tuh kayak gimana gitu kan. Cuman ya orang-orang masih suka memandang itu juga. But because of that aku yang harus fit in di sosial masyarakat gitu. Karena mau nggak mau kalau bawain isu yang udah tabu ya kita juga harus fit in ke caranya masyarakat deliver itu. Karena kita sebagai perempuan aja ya, kayak BWT kan kita sering juga kayak advokasi ke tingkat UN, advokasi ke tingkat pemerintah. Aku sebagai perempuan juga pasti dilihat kayak kalau kita nggak punya kapasitas atau kita nggak punya jejaring, bisa dipandang sebelah mata yang literally nggak didengerin sama sekali. So it's very important untuk kita sebagai perempuan yang jadi pemimpin itu harus selalu upgrade diri dan jangan pernah jangan pernah ngerasa cukup gitu. Itu yang aku pelajarin sih, karena ketika kita merasa cukup, we will stop learning, we will stop studying. Dan meanwhile, jadi pemimpin tuh lo harus terus upgrade gitu. Karena isu tiap tahun beda, dan lo tuh bisa belajar dari siapapun, umur berapapun, dimanapun. So, that's the thing yang menurut aku penting banget untuk kita sebagai perempuan khususnya yang memang pengen jadi pemimpin gitu. Karena however, we always have to learn and studying yang kayak tadi aku bilang itu. Iya, benar-benar Kak Maya. Karena itu sebenarnya kayak tadi Kak Maya bilang kalau we get into society, dimana kayak Kak Maya bilang tadi kalau misalnya kita nggak fit in dengan standar mereka, itu tuh jadi gagal somehow gitu kan Kak. Jadi kita kayak seolah nggak merepresentatifin sebuah atau seorang pemimpin yang punya kapasitas tersebut gitu. Namun ya itu tadi, karena mereka tetap ngerasa kalau misalnya seorang pemimpin yang akan membawa suatu organisasi ke tempat yang lebih tinggi itu seharusnya yang seperti ini gitu. Sebenarnya itu somehow menghambat gitu ya Kak. Karena kan ya kayak Kak Maya bilang tadi gitu, itu nggak determine how we are gitu. Itu tetap ya suatu hal yang berbeda nggak sih Kak Maya? As long as you're capable with that, itu go ahead gitu kan. Dan juga tadi nyambung ke topik kita nih Kak, breaking through the boys club. Boys club ini, let's say, mungkin aku bisa definisiin sebagai laki-laki yang man behavior banget. Ngerti nggak sih? Kayak di organisasi, di mana tuh yang kalau misalnya ada perempuan, terus dia tuh langsung kayak, enggak, aku harus lebih didengar daripada lo, gitu. Aku harus yang paling, lo bilang apapun, yang penting gue tuh harus tetap paling didengar di mereka. Yang selalu kayak gitu. Man behavior banget. Bahkan di organisasi yang kita tuh kalau di organisasi gitu kan pasti tujuannya sama ya Kak Maya. Kita di Kak Maya bilang juga, kita tuh harus bawa nama organisasinya, bukan cuman BBT under Kak Maya, kayak gitu kan. Tapi kan satu company itu kita satu tujuan gitu. Tapi tetap aja tuh ada yang kalau misalnya laki-laki dia tetap nunjukin men's behavior-nya gitu loh. Dia tetap kayak ya tujuannya bukan untuk memajukan suatu organisasi tersebut, as long as tujuan dan ego dia tercapai, itu nggak apa-apa gitu loh. Itu sih Kak kalau menurut aku tantangannya kayak gitu. Dan kalau menurut Kamaya ya, kalau skala perempuan-perempuan di Indonesia mendapatkan posisi yang setara nih dalam kepemimpinan dengan laki-laki, itu tantangannya emang seberat apa sih? Atau sebenarnya kayak Kamaya bilang tadi, kalau untuk gender sebenarnya nggak terlalu kelihatan, mungkin lebih ke misalnya perempuan yang sedang berbicara.
dan itu tidak terlalu dengar kayak gitu. Kak, sebenarnya kalau misalkan ditanya seberapa berat, berat banget sih. Karena mungkin kalau aku, it's getting easier karena aku di organisasiku sendiri gitu. Ibaratnya aku bangun habit sendiri, bangun culture sendiri di organisasiku. Jadi nggak pernah ada kendala kayak perempuan, laki-laki, atau siapapun yang mau jadi pemimpin tuh, as long as you want it, as long as kalian punya kapasitasnya dan mau belajar, you can have the position gitu. Tapi kalau misalkan kayak di OSIS, dulu aku tuh ketua OSIS SMP SMA. Nah, waktu pas aku I think SMA ya, SMA atau SMP, pokoknya aku tuh always dibilang aku jadi ketos tuh bukan karena aku bisa, tapi karena aku cantik. Jadi kayak karena cewek sendiri gitu. Sisanya lawannya cowok. Padahal sebenarnya nggak make sense ya. I mean kayak ya kalau emang bisa ya bisa aja gitu. Dan yang tadi tuh aku nyebutnya lebih ke toxic masculinity ya, dimana laki-laki tuh ngerasa ya gue yang harus maju, gue yang harus bisa gitu. Aku mungkin rada sedikit curhat ya. Jadi dulu aku tuh waktu SMA itu pernah deket sama cowok, dan dia itu ibaratnya bawahan aku lah gitu, bahasa kasarnya. Bawahan aku lah gitu di OSIS ya. And then dia minder gitu, kayak kayak apa ya? Gue suka sama cewek tapi ceweknya tuh ketos gue, terus kayak Ah, ceweknya I tuh see, I see. apa Get it, namanya? get it, get it tuh 100%. Ya, ceweknya tuh lebih pintar karena aku SMP SMA tuh pintar akademik juga kan. Secara akademik tuh aku pintar juga. Jadi kayak minder. I mean kayak ya kalau saya pintar, kalau saya jadi ketua ya it's none of my business untuk lowering standarku cuman untuk pacaran sama dia, and ended up dia yang keluar dari OSIS. I mean kayak it's kind of satu hal yang menurutku receh banget, tapi that happen a lot di Indonesia gitu. That's why apa namanya, aku susah banget dulu apa namanya kayak orang-orang ketika suka sama aku tuh pasti ngomongnya ke temen, bukan ke aku langsung, karena ngerasa aku tipikal yang bold. Terus kayak I got a lot of achievement di sekolah gitu. Jadi orang-orang tuh pada minder duluan. Meanwhile, I think it's none of my business. Kayak kenapa? Karena hal itu saya harus menurunkan standar saya gitu. And that happen a lot. Jadi menurutku ya terkadang kalau misalnya ada sebenarnya nggak semua, but majority cowok-cowok itu yang ngerasa harus dominan, yang ngerasa mereka harus jadi pemimpin, yang ngerasa harus didengerin suaranya, itu justru mereka yang kebanyakan belum pernah belum pernah ketemu banyak orang. Aku selalu bilang gini, pasti orang yang close minded, it's always the one yang nggak pernah traveling. Sorry to say. Makanya that's why aku suka banget traveling, because the more you meet people, the more you know about karakter orang, the more you understand kalau misalkan ya emang dunia tuh se-diverse itu gitu. Dan aku always have to fight about the things, especially waktu itu aku juga pernah sedikit curhat lagi ya. Waktu itu aku juga pernah kayak di TikTok gitu, ada satu cowok Nepal came into my live streaming, and then dia bilang kayak, ya buat apa sih support feminism, buat apa sih perempuan jadi pemimpin, meanwhile kan lo harusnya bisanya masak aja, you just have to stay di rumah lala segala macem. Dan itu tuh it's so triggering, tapi ya emang most of majority di Asian country ya emang pemikirannya kayak gitu, dan kita sebagai perempuan what we can do adalah ya tetap harus upgrade diri sendiri dan tetap harus never give up untuk selalu dapetin apa yang kita mau. Jangan pernah lakuin sesuatu just because people telling you what you have to do, especially mereka ngaitin itu sama gender. Jadi balik lagi, challenges perempuan untuk jadi pemimpin tuh there are so many things. Pertama, ya yang tadi aku udah sharing juga. Pertama, orang selalu memandang perempuan gak usah jadi pemimpin karena kita harusnya di rumah aja. Yang kedua, ini juga bisa jadi bisa jadi tantangan juga karena opposite gender kita nih, si laki-laki ini ngerasa mereka tuh kayak direndahkan gitu kalau misalkan perempuan yang memimpin, karena mereka ngerasanya harus laki-laki. Terus yang ketiga nih, yang terakhir, karena ngerasanya ya perempuan nggak punya kapasitas. Meanwhile, kita sebenarnya punya kapasitas itu selama diasah. Karena perempuan make decision based on feeling juga, itu semua karena dibentuk sama sosial masyarakat, di mana perempuan itu dibentuknya condong ke ekspresi gender feminim, dan laki-laki itu dibentuknya condong ke ekspresi gender maskulin, yang akhirnya perempuan condong ke perasaan dan laki-laki condong ke pola pikir. Yang padahal dua-duanya itu bisa diasah, dan you can always fit into both of the gender expression gitu. Iya bener-bener. Kayak misalnya simple example-nya itu
laki-laki nggak boleh nangis. Ya kalau perempuan nangis dalam manner inconvenience tuh hal yang biasa gitu nggak sih Kak Maya? Kan sering banget kan kayak gitu. And also to make it clear, kadang ada nggak sih Kak kayak laki-laki itu yang misalnya tuh kita kayak ya empower gitu kan kayak yang begini-begini ngobrol banyak soal gender, ngobrol banyak soal hal-hal terkait dengan perempuan kayak gitu. Terus mereka selalu ngaitin kalau kita itu benci sama laki-laki. Nah, kadang ada yang gitu tuh. Ada banget aku punya temen, ini agak somehow agak sedikit lari dengan kepemimpinan topik kita tadi, cuman ini berhubung ya karena boys club. Jadi dia tuh yang kayak somehow ngerasa aku tuh benci sama laki-laki. Dan ini juga mungkin buat buddies yang belum clear soal itu beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tuh benci sama laki-laki, itu bukan gerakan feminisme, itu gerakan misandris, bener nggak Kak Maya? Di mana kita tuh jadi ngerasa benci kan sama laki-laki yang berlebihan. Kalau opposite-nya buat opposite gender kita itu namanya misoginis dan feminisme itu memerangi misoginis, gitu kan Kak Maya? Berarti kalau misalnya kita feminis terus kita jadi benci laki-laki, tidak, cuman kita benci hal-hal yang membuat laki-laki dan perempuan tuh mempunyai gap yang berbeda. Tidak bisa get into one position kayak gitu. Nggak equal. Gitu ya kan Kamaya. Dan bukan hanya dalam aspek, let's say, kita bahas soal leadership. Tidak hanya di women participation in leadership, in politics, in education sector, all of the sectors, no. Itu mungkin lebih ke hal-hal kecil aja gitu kan Kamaya. Misalnya nih, little things yang aku sering alamin itu tadi kayak di organisasi aku lagi rapat gitu. Aku cenderung cuman dikasih waktu berbicara sekitar 2 sampai 3 menit, meanwhile yang laki-laki bisa terserah mereka ngomong kayak adu mulut, terus when it comes to my opinion mereka bakal kayak itu kamu terlalu ini, itu kamu terlalu ini kayak gitu. Karena kayak kamu yang bilang tadi juga, bahkan in leadership itu tuh juga harus dua aspek nggak sih, yang relation dan juga tactic gitu, tactic or employee, dimana sebenarnya emotion itu juga perlu kan Kamaya, relation itu juga perlu gitu. Kalau misalnya kita melulu bahas soal taktik ini segala macam, kita nggak ada rewards, kita nggak ada kayak appreciation gitu ke human resource kita, kayak Kamaya bilang tadi, kita juga bakal kehilangan human resource-nya, kita juga bakal kehilangan orang-orang yang menganggap sebuah sebuah organisasi ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi mereka gitu. Jadi kita nggak bisa build up juga gitu kan Kak Majinya. Iya, benar-benar. Bener-bener. Oke, jadi tadi itu udah beberapa challenge-nya ya Kak Maya. Challenge women in leadership. Aku juga udah cerita sedikit tadi tentang pengalaman aku dan juga pengalaman Kak Maya. Nah, kalau dari Kak Maya sendiri, how's the effective solution gitu loh buat nanggulangin masalah-masalah yang tadi udah kita jabarin sama-sama. Oke, yang pertama edukasi sih. Aku selalu bilang kalau misalkan investing in girls education itu salah satu hal yang krusial banget. Karena this is how I feel. Aku dulu, aku grow up di family yang aku bisa bilang waktu itu kondisinya menengah ke bawah. We even, apa namanya, kita tuh pernah homeless, gak punya rumah. Terus kayak, I understand the feeling karena mamaku itu, apa namanya, I can say she's tuh kayak apa ya, kayak victim dari, early marriage. Jadi dia nikah pada usia yang bener-bener muda banget gitu ya. Dan, she ended up, apa namanya, nggak bisa ngapa-ngapain karena, depending on the husband. And Hmm. then we became homeless, terus akhirnya, affecting my education gitu. Tapi karena mamaku suportif, dia kerja keras, aku didukung secara pendidikan, adikku juga didukung secara pendidikan. Meskipun waktu itu hampir putus sekolah, yang akhirnya aku tetap bisa lanjut dan dapat beasiswa. That takes so many steps. That takes apa ya, kayak banyak banget langkah-langkah dan banyak banget effort yang harus aku ambil untuk dapetin pendidikan. Karena emang in reality, banyak banget kayak perempuan-perempuan muda di Indonesia ataupun anak perempuan tuh yang mereka almost gak bisa dapat pendidikan. Karena the more education yang kalian dapetin, kita yang perempuan ini, kita tuh bakalan jadi lebih ngerasa confident. Hmm. Contoh, kita nggak ngelihat Cinta Laura minder gitu ya. Maksudnya kayak di depan kamera Iya. gitu, dia always state everything clearly. Coba kalau kita ketemu orang yang memang dia belum berpendidikan secara tinggi ya, misalkan cuma lulusan SD, lulusan SMP, pasti lebih minder. Karena ngerasa
karena pendidikan itu berefek pada self esteem kita gitu. And that's why supporting equal education atau transform education itu bisa ngebantu banget boosting self esteem setiap individu, terutama perempuan, yang akhirnya nanti mereka lebih pede untuk jadi pemimpin, dan yang nantinya juga akhirnya mereka jadi bisa menjadi pemimpin yang berkualitas. Karena, however, pendidikan itu jadi salah satu aspek hak dasar yang utama, yaitu hak pendidikan. Karena memang pendidikan itu it change the whole things. Emang benar pendidikan apa namanya? Gak semua orang sukses itu harus S3, S2, S1. Tapi majority, coba kita lihat, orang-orang yang sukses tanpa pendidikan itu orang-orang yang lahir di keluarga privilege, alias orang-orang yang memang mereka udah kaya konglomerat gitu. So, kalau kita-kita nih, yang kayak aku bilang tadi, aku yang tadinya homeless, aku bisa jadi kayak sekarang dan aku financially independent, that's all because of education. So I think it's very important investing in women and girls education to support women leadership gitu. Bener banget, kayak tadi Kak Maya bilang juga, kalau orang-orang misalnya bilang kalau udah ada uang, kita nggak perlu berpendidikan lagi. Meanwhile, pendidikan scope-nya nggak cuma sedikit itu ya kan, Kak Maya. Dan juga emang harus equal, kayak tadi Kak Maya bilang, kalau misalnya nggak ada pendidikan juga aku nggak bisa as stable as now gitu kan, financially stable as now. Jadi when it comes to education dan juga uang itu equal ya Kak Maya ya. Dan kalau tadi Kak Maya bilang, salah satu yang perlu banget itu kita raise awareness tentang education. Karena kayak misalnya nih, orang-orang yang juga tidak belajar soal hal-hal yang kayak gini, itu emang harus dikasih education itu sendiri. Karena kalau misalnya kita find trouble in becoming pemimpin perempuan, itu juga karena mungkin lingkungan kita belum teredukasi secara enough gitu ya, Kak Maya ya. Yes, bener banget. Mungkin as conclusion aku bisa bilang, for all of the women out there yang mungkin ingin take chance in terms of leadership, go ahead, ya kan Kak Maya? As long as you have a capability to do that, as long as kamu ngerasa, oh aku mampu, dan juga kamu tuh always eager to learn, it's okay. Jadi nggak ada batasan yang memang bener-bener antara laki-laki dan perempuan in terms of leadership. Kayak gitu ya Kak Maya? Benar-benar. Oke, mungkin Kak Maya ada sedikit motivation word or closing statements for our buddies here? Okay, sure. Kalau dari aku sih, aku mau address lagi ya, no matter what gender you are, you basically just have to do all the things that you want to. Aku ngerti banget gitu ya, paham banget gitu, karena emang society tuh they always dictate us, kayak misalkan, "Oh, you are women, you have to do this. Oh, you are man, you have to do this. And, oh, you are women, you cannot do this. Oh, you are man, you cannot do this." Jadi kayak banyak banget, apa ya, kayak do and don'ts, based on gender, and itu tuh bakalan ended up, buat gap yang bener-bener gede banget, yang akhirnya laki-laki nggak bisa ngerasain, nggak punya emotional intelligence, dan yang perempuan juga jadi nggak bisa ngasah taktikal mereka. Meanwhile, to become a leader, ya lo harus punya dua-duanya, nggak bisa dinego. Karena kalau misalkan kita just make decision based on feelings, itu juga salah. Kalau just buat decision based on tactical juga, ya akhirnya ujung-ujungnya ended up kita lupa kalau ada banyak banget orang behind that decision making gitu. And yeah, I just think if you want to do something, go for it. If you want to be something, just go for it. Just as long as it's positive. And always remember that don't ever limit yourself just because of your gender. Jadi jangan pernah ngelimit diri lo sendiri karena gender lo gitu. Oh, gue nggak bisa karena gue perempuan. Oh, gue nggak boleh kayak gini karena gue laki-laki. Ya elah, say 2023 masih kayak gitu. Jadi saran gue sih, one thing, don't ever limit yourself. Karena kadang kita tuh nggak bisa ngelakuin something or do something or step into somewhere. It's not because of people, it's not because of our parents, it's not because of money, it's most of the time because of ourselves, karena kita sendiri yang itu akhirnya kita percaya that we cannot do that. So yeah, we have to always do, apa tuh namanya, aku lupa deh, intinya kita harus always think positive. Kalau kita bisa ngelakuin itu, akhirnya in the end of the day we realize that we have been through so many things. And then kita bisa lihat di mana kita tuh udah ada di satu titik, ternyata gue sejauh ini ya, ternyata gue bisa jadi leader ya meskipun gue perempuan. Ternyata gue laki-laki juga bisa loh memahami kalau
kalau misalkan everyone can be a leader gitu kalau dari aku. Oke, thank you Kak Maya. Mungkin this is the end of our discussion tonight. Terima kasih banget buat Kak Maya and also all of the buddies out there. Bye Kak Maya, have a good night, have a good rest.